Sahabat Indonesia, di episode ke-13 saya akan mengulas tentang desainer asal Jerman Karl Lagerfeld yang baru saja meninggal di tahun lalu 19 Februari 2019 tepatnya di kota Paris. Seperti apa kisah perjalanan karirnya? Dan saya akan ulas di episode ke-13 kali ini di Gado-Gado ala Aisyarif. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sahabat Indonesia, ada kejadian menarik ketika saya mendapat tugas dari Femina Group. Ketika itu ya, saya masih bekerja di majalah Gadis, dan lalu saya bekerja di majalah Dewi. Di 2002 hingga 2007, kami sering rutin ditugaskan untuk meliput Paris dan Milan Fashion Week, dan nyaris hampir sebulan lamanya. Dan yang satu yang benar-benar tidak bisa saya lupakan ketika saya mendapat undangan, dan biasanya undangan itu hadir melalui hotel di mana kami menginap ya, dan undangan Karl Lagerfeld, dan memang waktu itu undangan yang itu tidak ada kursi, artinya kita standing selama menonton. Nah, begitu saya tiba di lokasi, ternyata di sebelah saya itu Miss G atau Miss G Alexander, yang kita kenal dia adalah salah satu judges di America's Next Top Model bersama Tyra Banks, dan dia juga seorang legendaris ya, pengajar runway atau runway coach. Salah satunya adalah Naomi Campbell. Kimora Lee-Simmons itu adalah salah satu muridnya. Nah, tanpa membuang-buang waktu, saya langsung meminta foto bareng bersama dia waktu itu. Nah, berselang 5 menit sebelum show Karl Lagerfeld mulai, dan ada dari tim panitia itu yang saya rasa dia mengurus untuk seating arrangement para utamu undangan ya, dan dia memanggil-manggil gitu. Ya tentunya saya pikir dia pasti memanggil Miss G dong, nggak mungkin saya gitu. Dan ternyata dia menunjuk saya gitu. Loh kenapa ya gitu. Terus saya bilang, Mi, terus dia menganggukkan kepala gitu. Akhirnya saya turun, ternyata saya ditempatkan di sebuah front row. Bayangkan begitu saya duduk, wah gitu, dan di depan saya itu banyak selebriti, dan kanan kiri saya juga banyak sekali penulis-penulis legendaris. Dan itu betul-betul takjub saya, ini benar-benar rezeki untuk saya ketika itu ya. Dan nah, selesai show berlangsung, itu total blackout. Lalu saya beranjak berdiri langsung, dan saya benar-benar waktu itu menyelinap ke backstage. Jiwa jurnalis saya itu muncul ketika itu, dan saya nggak mau menyia-nyiakan waktu ini, dan saya hanya datang sebagai penonton. Nah, saya beranjak pergi menyelinap ke backstage. Biasanya itu cukup ketat security-nya gitu, karena pernah kejadian juga saya saat menonton Prada di Milan, saya sempat ketangkap security sebelumnya, dan saya didorong ya keluar gitu. Dan untuk saya ini sebuah pengalaman yang menarik, dan saya bahagia sekali sempat 5-10 menit menginterview Karl Lagerfeld. Dan dia sosok yang sangat cool. Menurut saya tidak pernah tersenyum, dan ya dia cukup tinggi gitu. Padahal saya merasa diri saya tingginya 176 cm. Saya merasa dia sekitar 178 atau 179 cm kira-kira tingginya ya. Dan saya melontarkan pertanyaan sebelum media lain datang juga ke backstage, dan saya juga sempat foto bareng ketika itu. Hanya beberapa poin yang bisa saya dapatkan ketika interview itu, karena semua selebriti lalu jurnalis yang sudah populer ketika itu hadir juga ke backstage, dan kesempatan saya untuk menanyakan lebih dalam lagi itu cukup sulit ya. Dan tapi saya cukup senang, cukup bangga bisa menyempatkan foto bersama dan melontarkan beberapa pertanyaan ke Karl Lagerfeld. Halo, terima kasih Aisyarif mengundang saya ke YouTube channelnya, dan Ali mengajak kita untuk berbicara tentang Karl Lagerfeld. Tapi sebelumnya
saya mau kasih sedikit latar belakang. Dulu saya dengan Aisyah Arif sama-sama memulai karir di bidang jurnalistik fashion. Kita dulu meliput Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, London Fashion Week ya, sebelum zaman digital, masih Polaroid. Kita sekarang ngobrol tentang Karl Lagerfeld. Menurut saya Karl ini satu blast ya buat industri fashion. Dia dengan kecanggihannya dalam menemukan sesuatu untuk fashion, mendesain dan menciptakan sesuatu itu sangat istimewa ya. Padahal dia tidak sekolah fashion, tapi memang dia berlatar belakang dari keluarga yang sangat berada. Jadi ketika remaja sudah berada di lingkaran wanita-wanita yang berpakaian bagus, ada di acara-acara yang sangat jet set, sehingga dia paham baju seperti apa yang baik untuk event tertentu, untuk karakter event tertentu, untuk jenis wanita seperti apa, itu ada di dalam lingkaran masa pertumbuhannya. Ini satu hal yang tidak semua desainer punya ya. Mungkin ada yang sekolah fashion tapi masa pertumbuhannya tidak mengalami hal-hal seperti ini. Ini satu keuntungan dari Karl Lagerfeld ya. Dia sudah tidak ada lagi, tapi dia meninggalkan banyak karya, banyak karya-karya yang melegenda buat industri fashion. Itu aja. Thank you Ai. Sahabat Indonesia, industri fashion belum lama ini kehilangan sosok ikonis dan legendaris. Dia adalah Karl Lagerfeld. Ia meninggal dalam usia 85 tahun Selasa 19 Februari 2019 di American Hospital of Paris. Figur ikonik yang berperan sebagai kreatif direktur rumah mode Chanel dan Fendi ini juga pemilik label atas namanya sendiri, Karl Lagerfeld. Telah memiliki jalan panjang dalam kiprahnya di industri mode sehingga membuatnya jadi salah satu sosok yang disegani. Desainer asal Jerman ini dikenal dengan ciri khas tampilan serba monokrom, lengkap dengan setelan jas dan kemeja putih, dasi berukuran besar, kacamata hitam, sarung tangan, rambut putih panjang bergaya ponytail, dan kerap tampil bersama Cupid, kucing kesayangannya. Lagerfeld juga dikenal sebagai fotografer, terlahir dengan nama Karl Otto Lagerfeld, lahir di Hamburg, Jerman, 10 September 1938. Hai Mas Ai, terima kasih atas ajakannya. Perspektif saya terhadap almarhum Karl Lagerfeld adalah, terus terang saya mengenal almarhum sejak tahun 80-an, sejak saya SMP seperti itu. Saya mengenal almarhum sebagai kreatif direktur Chanel seperti itu, dan saat itu almarhum telah berhasil merubah Chanel dari yang sangat konservatif ke Chanel yang sangat funky dan sangat anak muda, dan juga berhasil mengubah citra Chanel dari mengubah citra Chanel menjadi dari segi sales, juga pencitraan maupun branding. Terus terang saat itu saya sangat kagum karena Chanel itu di tangan Karl Lagerfeld itu dibuat terinspirasi dari musik rock and roll, dan juga saya pernah lihat supermodel Linda Evangelista itu memakai jaket Chanel yang klasik, dan di bawahnya itu memakai bicycle pants dan memegang papan surfing. Itu buat saya sesuatu yang segar dan juga inovatif, dan juga saya mempelajari how to twist the tema terus jadi tapi tidak meninggalkan DNA-nya Chanel seperti itu. Dan juga saya kagum dari almarhum adalah Karl Lagerfeld itu juga seorang yang membrandingkan diri dan membrandingkan diri, penampilan dan gesturnya dengan rumah mode Chanel. Dan saat lagi gemuk-gemuknya karena akhirnya diet, habis
kehabisan dan juga olahraga, dan juga menutupi kerut-kerutannya dengan baju-baju berkerah yang sangat tinggi dan kacamata hitam seperti itu dengan rambut ponytail. Itu terlihat sangat muda, soalnya almarhumah memang berhasil telah memudahkan Chanel seperti itu. Chanel yang sangat konservatif itu muda dan juga adolescent di tangan Karl Lagerfeld. Itu yang saya kagumkan. Selama saya bertugas meliput Paris dan Milan Fashion Week, biasanya kami bersama-sama fotografer. Dan yang juga unik, kami mengejar tren, mengejar buzz, menggunakan tangga. Karena kalau tangga ini tidak kami bawa, fotografer akan kesulitan karena biasanya setiap show lebih dari 100 fotografer yang menempati posisi. Kalau tidak ada tangga, tentunya fotografer akan tenggelam. Hai Mas Ai, ini pendapat aku tentang Karl Lagerfeld ya. Menurutku mungkin agak berbeda sama orang lain ya. Aku memang kurang ngefans gitu, kurang mengidolakan beliau, Karl Lagerfeld, karena memang terlepas dari talentanya, terlepas dari kontribusinya dia di dunia fashion, terutama di brand Chanel dan Karl Lagerfeld dan Fendi, banyak perilaku beliau yang menurutku kurang pantas gitu, maksudnya, dan bukan idola yang baik menurutku pribadi. Nggak tahu menurut pendapat orang lain, karena aku baca banyak berkomentar yang memang cenderung ke arah menilai perempuan dari segi fisik gitu. It quite sexist. Ada beberapa juga ucapan-ucapan beliau yang mengandung unsur rasis dan juga kontroversial sekali, terutama dalam pemakaian material fur sama leather gitu. Dan juga banyak kontroversi lain yang menurutku nggak aku idolakan gitu. Jadi agak bingung juga, mungkin banyak yang tidak sepaham, tapi itu yang aku rasakan. Jadi kayak misalkan waktu McQueen meninggal gitu ya, karena aku mengidolakan McQueen gitu, dan sesuai sama estetika yang aku kagumi dan lain sebagainya. Dan juga waktu itu kayaknya sedih banget gitu, tapi pas Karl Lagerfeld meninggal tuh kayak gitu. Maksudnya terlepas dari dia punya talenta, nggak bisa dikesampingkan juga apa yang dia ucap, apa yang dilakukan juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk menilai dia menurutku pribadi gitu. Jadi opiniku tentang Karl Lagerfeld adalah I'm not a fan, nggak pernah, dan sampai sekarang juga enggak sih. Karl Lagerfeld bukan hanya merupakan seorang fashion designer, tapi ia juga merupakan seorang visioner atau seniman yang komplit, di mana sebagai fotografer ia sangat diperhitungkan, dan juga ia adalah seorang painter dan juga karikaturis. Rentang karirnya sangat panjang, dimulai dari tahun 58 saat ia menjadi creative director untuk Jean Patou, untuk Chloe, Fendi, tapi yang paling menonjol adalah tahun 83 saat ia ditunjuk untuk menjadi creative director untuk House of Chanel, di mana ia merevive atau merevamp rumah mode tersebut hingga menjadi salah satu yang paling kuat hingga saat ini. Yang paling saya kagumi adalah ia sangat memiliki interest yang besar pada hal culture dan history, dan tahu betul bagaimana cara menempatkan itu semua ke dalam karyanya.
Sahabat Indonesia, sampai juga kita di penghujung episode ke-13. Semoga episode kali ini dapat memberikan inspirasi yang baik untuk kita semua. Baik sahabat Indonesia, sampaikan salam sayang saya untuk orang-orang terdekat. Bye!